Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disk manajemen menggunakan operating system simulator. Langsung saja. Oke, di sini untuk disk manajemen ini terdapat 7 metode. Yang pertama first in first out, yang pertama masuk atau yang pertama request, maka yang terakhir untuk diproses. Oke, langsung saja untuk initial head-nya itu 0. Oke, di sini itu penjelasan singkatnya. Untuk disk itu terdapat silinder nih, satu lingkaran atas itu namanya satu silinder, dan ke bawahnya itu ada total 16 silinder, dan tiap silinder itu memiliki 12 sektor. Nah, jadi kalau ditotalkan semuanya itu ada 192 sektor. Nah, baik, langsung saja kita bikin prosesnya untuk first in first out. Oke, di sini saya akan mulai dari sektor 1, kemudian sektor 3, sektor 7 sini. Lalu di sini sektor 5, kemudian sektor 11, sektor 9. Oke, baik, kita coba langsung di sini urutan requestnya itu pertama angka 1, angka 3, kemudian angka 7, angka 5, angka 11, angka 9. Berarti ini first in lalu first out. Nah, kita lihat dengan secara tempo lambat. Oke, bisa dilihat. Nah, kita ulangi, berarti ada sekitar 3 putaran. 1, 2, 3, ya sekitar 3 putaran. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama kali request, maka dia yang pertama keluar. Nah, untuk Vivo ini maka akan lebih efektif jika susunan requestnya itu secara ascending, berurut dari yang terkecil ke yang besar. Kan ini 137. Nah, kalau 135 kita coba ulang. Hapus dulu. Delete, 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 tambah 5. Sektor 5, maaf. Sektor 5, sektor 5, kemudian sektor 7, sektor 9, dan terakhir sektor 11. Oke, untuk sektor 11 kita play, ini sudah berurut secara ascending. Lihat, nah proses yang terjadi itu satu putaran. Jadi untuk Vivo ini akan efektif jika urutannya itu ascending, maka putarannya itu semakin sedikit. Oke, kita stop, lalu kita beralih ke last in first out. Nah, kalau tadi first in first out, yang pertama masuk, yang pertama keluar, maka yang LIFO ini, nah ini yang pertama kali dibaca itu pasti yang terakhir ini, yang di urutan terakhir yaitu 11. Kita coba, maka di sini akan terjadi banyak putaran karena LIFO. Oke, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, 5 putaran, 6 putaran. Nah, ini berarti untuk LIFO ini dengan cara urutan ascending sangat lama, dapat beberapa putaran. Nah, untuk mengefektifkannya, maka penggunaan LIFO ini harus dibarengi dengan urutan yang descending. Berarti di sini requestnya harus 1, maaf, 1, maaf, yang urutan terakhirnya itu 1. Oke, lihat dulu. 1, kemudian ini pindahin ke 11.
Kita hapus dulu. Kita ulang aja. Oke, untuk LIFO. Untuk LIFO berarti di sini 11, kemudian 9, kemudian 7, kemudian 5, kemudian 3, nah kemudian 1. Nah ini urutannya secara descending atau dari yang terbesar menuju yang terkecil. Kita coba maka akan terjadi satu putaran. Nah seperti itu. Selanjutnya shortest seek time first atau STF. Nah untuk STF ini kita lihat seperti ini. Mungkin untuk STF ini akan lebih jelas jika kita buka di urutan 49. Oke, untuk ininya berarti 13. Kemudian 13, 25 tambah 12. 13, 25 tambah 12. 37. Kemudian 49, 85. Kemudian 109. Nah, oke kita lihat. Nah, untuk coba, oke. Ternyata ini yang STF itu bergerak ke atas, kemudian ke bawah. Cari request yang lain. Nah, setelah di situ dia akan ke atas lagi. Jadi bisa kita lihat kalau yang STF ini dia akan bergerak dengan mengutamakan langkah pencarian terpendek. Nah, kenapa dia ke atas dulu? Kita kalau ke bawah maka langkahnya akan lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 langkah. Tapi kalau ke atas dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi cuma ada 11. Sudah sedikit, tapi itu berpengaruh. Nah, itu untuk STF itu dia akan bergerak dengan mengutamakan langkah pencarian terpendek. Nah, shortest seek time first. Oke, selanjutnya untuk scan elevator. Nah, oke, untuk scan elevator kita lihat langsung coba saja. Nah, seperti ini. Jadi untuk scan elevator ini dia akan bergerak ke bawah terlebih dahulu. Setelah mencapai ini nih sektor yang paling bukan sektor silinder yang paling bawah, maka dia akan kembali ke atas mencari request yang ada di atas sampai requestnya benar-benar habis. Seperti itu. Oke, kita coba. Sudah. Ini untuk scan elevator. Jadi untuk yang scan elevator bisa dilihat barusan silinder akan bergerak ke bawah dahulu, sampai sektor yang paling bawah, berarti sektor akhirnya itu sektor 92. Nah, setelah sektor 92 lalu dia akan gerak dari bawah. Nah, dari bawah ke atas sampai semua request terpenuhi. Oke, kalau semua request terpenuhi, nah sampai ke sektor 13, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, maka setelah semua beres, maka akan bergerak lagi looping ke bawah, terus ke atas lagi. Seperti itu. Ini untuk scan elevator. Selanjutnya untuk circular scan. Oke, kita coba untuk circular scan bagaimana. Oke, sama untuk circular scan ini bergerak ke bawah. Nah, setelah ke bawah, dia terus ke bawah. Nah, untuk circular scan ini kalau tidak salah bakalan ke atas. Nah, seperti ini. Dari looping, jadi loopingnya itu dia bergerak dari atas ke bawah.
Setelah dari sektor 192, sektor akhir ini atau silinder terakhir, dia akan bergerak ke atas ke silinder pertama, lalu mencari request yang akan dijalankan. Nah, ini untuk circular scan. Jadi untuk circular scan ini silinder bergerak dari atas ke bawah. Setelah sampai silinder paling bawah, dia akan kembali ke silinder paling atas atau silinder yang pertama. Oke, ini untuk circular scan. Selanjutnya kita gunakan algoritma loop. Oke. Untuk loop kita coba. Oke, rencana untuk loop ini sama ke bawah. Oh, oke. Hampir sama seperti yang scan elevator, cuman yang scan elevator ini, nah, untuk yang scan elevator ini, dia loopingnya itu dia ke bawah sampai silinder terakhir, lalu balik lagi. Nah, setelah silinder terakhir baru dia akan ke atas, mencari request ke atas sampai beres. Nah, sedangkan yang loop ini dia lebih cepat dari scan elevator. Dia hanya mencari silinder yang request pada silinder bawah. Nah, setelah di bawahnya itu habis, maka dia langsung kembali ke atas. Nah, oke, berarti ini lebih efektif daripada scan elevator. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada circular loop. Nah, untuk circular loop ini kita coba dulu sebentar yang loop nih. Apakah dia memang bergerak dari bawah ke atas? Kita coba kalau inisial headnya itu 100, berarti 119 tambah 24, 133. Oke, apakah dia bergerak ke bawah atau langsung ke atas? Oh, berarti langsung ke atas. Oke, berarti untuk circular loop ini silinder akan, untuk loop ini silinder bakalan bergerak ke bawah menuju request paling bawah. Nah, kalau udah nyampe ke request yang paling bawah, silinder akan langsung mencari request yang paling atas, kemudian tanpa memutari silinder yang paling bawah terlebih dahulu. Kalau misalkan di bawah inisial headnya itu tidak ada request, maka akan langsung bergerak ke atas. Oke, jadi ini sangat efektif. Selanjutnya untuk circular loop, oke, kita coba. Berarti kita ubah lagi ini ke 49. Oke. Untuk circular loop. Oke, untuk circular loop ini hampir sama kayak circular scan, cuman dia itu hanya akan kembali saat akan mencari request, tidak sampai ke silinder terakhir. Kan kalau circular scan itu sampai ke bawah dulu sampai silinder terakhir, lalu dia kembali ke atas ini. Kita cepatin. Nah, dia mencari ke bawah, kemudian balik ke atas. Nah, untuk circular loop, oke, kita lihat kembali. Nah, sampai dia menemukan request paling bawah yang terakhir di silinder sini, nah ia langsung mencari request yang di atas. Oh, berarti ini lebih efektif daripada circular scan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.